Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan peran Bank Raya sebagai bank digital dan dalam ekosistem BRI ini seperti apa, serta inovasi apa saja yang sudah disediakan oleh Bank Raya. Tapi kesempatan kali ini kita mau ngobrol atau angkat topik yang lebih spesifik dan dekat dengan masyarakat. Gimana sih bank digital ini atau spesifiknya Bank Raya bisa menjadi penopang aktivitas bisnis para pelaku usaha. Dan sudah bersama kita di sini narasumber dari Bank Raya yaitu Ibu Ririn Widiani, Kepala Divisi Digital Product Development. Apa kabar Mbak Ririn? Baik, Mbak Echa, thank you. Masih siap ya untuk sharing sama kita? Of course. Selalu siap. Apalagi kali ini kita akan bahas tentang UMKM ya, yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena di Indonesia ini UMKM bukan cuma banyak, tapi banyak gitu ya, banyak banget. Dan juga menjadi penopang penggerak ekonomi di Indonesia ini sendiri. Dan juga UMKM ini udah mulai naik kelas nih Mbak. Udah mulai jualan digital, udah mulai menggunakan QR untuk sistem pembayarannya, dan udah mulai melek pencatatan keuangan. Nah, tapi banyak juga UMKM yang masih takut-takut. Gimana sih security sistemnya di bank digital? Atau layanan apa saja sih yang bisa disediakan gitu yang cocok untuk mereka? Kalau di Bank Raya sendiri, apa saja sih Mbak layanan yang sudah disediakan yang bisa mendukung para pelaku usaha khususnya UMKM di Indonesia, Mbak Ririn? Oke, nah kebetulan banget nih Bank Raya memang punya produk yang spesifik banget untuk mendukung para UMKM gitu. Kita punya yang namanya saku bisnis. Dengan saku bisnis dia bisa langsung buka nih saku bisnis gitu dan dia bisa langsung nge-split mana yang untuk keuangan personal, mana yang untuk keuangan bisnis gitu. Nah di dalam saku bisnis ini juga kita tailored capability-nya untuk spesifik covering kebutuhan bisnis. Biasanya kebutuhan bisnis apa aja sih? Tadi kan satu untuk misahin keuangan. Bahkan di dalam pemisahan keuangan bisnisnya juga kan mungkin beberapa ya. Mungkin ini yang untuk bayar gaji, ini untuk yang bayar supplier gitu. Nah di dalam saku bisnis bisa spesifik pisahin tuh masing-masing kebutuhan. Ada sub-subnya lagi. Ada sub-subnya lagi, benar. Nah dengan saku bisnis si nasabah-nasabah ini bisa langsung request untuk create QR secara full digital juga gitu. Jadi langsung request di situ, masukin data di situ, lalu tunggu 1-2 hari bisa punya QR sendiri. Dan QR-nya juga nggak cuma satu, bisa beberapa. Jadi misalnya nih, Mbak Echa punya punya beberapa usaha gitu ya. Nah itu bisa misahin nih. Nah lalu di luar itu juga kita lihat kebutuhannya kan sekarang masyarakat udah mulai nih ada yang kayak dia nggak jalanin usahanya sendiri, ada kasir gitu ya yang ngejalanin, yang ownernya tuh mungkin ya dia tetap kerja gitu. Nah di saku bisnis kita juga bisa split nih capability-nya. Jadi misalnya nanti si kasirnya bisa generate QR-nya sendiri, lalu bisa terima notifikasi kalau misalnya uang masuk gitu, dan si ownernya ini bisa monitor transaksinya gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi kayak gimana manage antara pemilik dan juga pegawai gitu. Dan of course kita juga punya capability seperti misalnya untuk gajian, untuk mass transfer gitu. So capability untuk kebutuhan bertransaksi bisnis ada semua di situ. Nah kalau misalkan tantangannya kan pasti ada aja ya Mbak, namanya pelaku UMKM mungkin transformasi digitalnya masih belum bisa fully diterima. Dan bagaimana sih sebetulnya tantangan dalam melakukan penetrasi untuk layanan-layanan bank digital ini ke para pelaku UMKM, Mbak? Oke, kalau kita lihat tantangan untuk penetrasi bank digital ke UMKM ini bukan karena nggak ada capability atau nggak ada kemauan. Sebenarnya biasanya itu resistance yang kita lihat lebih di sisi kebiasaan sama di sisi trust-nya customer kita sendiri gitu. Jadi kebiasaan itu maksudnya gimana caranya misahin yang tadinya mungkin nyatet semuanya manual gitu ya, untuk merubah itu jadi digital, lalu nerima pembayaran dalam bentuk cashless. Kebiasaan-kebiasaan di situ, lalu juga kepercayaan karena masih ada ketakutan kayak misalnya nih terima pembayaran lewat QR gitu ya, mereka masuk banyak yang khawatir masuk nggak ya, aku dapat potongan nggak ya gitu. Nah gimana caranya kita menjembatani ini kan sebenarnya gitu. Jadi balik lagi sih ke build trust-nya sendiri, karena misalnya tadi contohnya QR gitu ya. Kita lihat kalau orang-orang banyak yang khawatir tadi masuk atau enggak, ya udah kita buat deh notifikasi gitu. Begitu ada uang masuk, tadi kasir maupun ownernya juga sama-sama dapat notifikasi, oh ada uang masuk. Lalu ketakutannya apa? Uang dari pendapatan kalau masuknya lewat QR nggak langsung masuk nih gitu. Harus nunggu lagi untuk masuk, harus nunggu besok gitu. Nah kita sekarang
sifatnya same day gitu. Jadi benar-benar dalam satu hari ada 4 kali pencairan QR. Lalu misalnya kekhawatirannya ada potongan-potongan nih untuk transaksi digital gitu atau transaksi cashless gitu ya. Di sini kita juga menyediakan we listen to the concern gitu. Jadi kita bebaskan dari berbagai macam biaya admin. Tapi ada hal lain lagi ya nggak Mbak yang dilakukan oleh Bank Raya untuk mendorong literasi perbankan ini khususnya untuk para pelaku UMKM, Mbak? Kita itu bisa dibilang ada 2 cara ya. Pertama dari secara online gitu ya, kita rutin melakukan program edukasi yang dilakukan lewat live Instagram, live TikTok. Ini kita lakukan rutin 3 kali seminggu gitu. Berbagai macam topik tentang literasi keuangan, tentang UMKM itu ada di situ. Lalu selain itu, karena tadi kan kita punya berbagai macam community branch ya di berbagai macam area gitu. Nah, community branch kita ini punya 8 klaster unggulan kita nyebutnya, dan juga kita ada lebih dari 200 klaster komunitas di mana kita melakukan pendampingan usaha secara rutin untuk klaster-klaster tersebut gitu. Jadi ada secara online, ada juga cara secara offline. Wah, menarik banget. Terakhir banget nih Mbak Ririn, kata-kata hari ini untuk Sobat BRI. Mungkin ini ya, kalau misalnya kita ngomongin bank digital ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kemudahan, tentang bagaimana kita bisa membawa layanan keuangan secara lebih cepat, sederhana, dan juga relevan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Terima kasih banget Mbak Ririn sudah bergabung bersama Ica dalam podcast episode kali ini. Dan Sobat BRI, tadi sudah bisa kita tangkap ya bahwa Bank Raya ini bukan hanya menyediakan fasilitas digital aja, transaksi yang cepat, mudah, aman, tapi juga menjadi partner UMKM untuk bertumbuh, pencatatan keuangan yang lebih tertata, dan jadinya lebih siap untuk semakin cepat naik kelas. Terima kasih banyak Mbak Ririn sudah bergabung bersama saya di sini. Dan Sobat BRI, pengen dengerin kita ngobrolin apa lagi di podcast episode berikutnya? Boleh tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Francisca Esa dan rekan saya Mbak Ririn undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.